Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen modal kerja. Dibuatnya video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Bapak Panji Parman SEMAK, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 April Sumedang. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dan rekan saya yaitu Elena Evelyn. Yang pertama, pengertian manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja menurut para peneliti, yang pertama, James Stephen Harne mengatakan bahwa modal kerja bersih adalah aktiva lancar yang dikurangi kewajiban lancar. Dan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar seperti kas, piutang, dan juga persediaan. Yang kedua, menurut G. Fred Weston E. Gwen F. Brigham, menyatakan bahwa modal kerja adalah jangka pendek yaitu kas, surat berharga, jangka pendek, piutang, dan persediaan. Dan yang ketiga, menurut Bambang Rifanto, mengemukakan 3 konsep pengertian modal kerja, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua, konsep kualitatif, dan yang ketiga yaitu ada konsep fungsional. Nah, ini adalah penggunaan 3 konsep modal kerja menurut Bambang Rifanto. Nah, yang pertama ada aktiva lancar yaitu ada kas sebesar 20 juta, efek sebesar 80 juta, piutang dagang sebesar 50 juta, persediaan barang sebesar 150 juta, dan total dari aktiva lancar adalah 300 juta. Selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap yang pertama ada tanah sebesar 20 juta, gedung sebesar 500 juta, mesin-mesin sebesar 170 juta, kendaraan sebesar 130 juta, dan total dari aktiva tetap yaitu 1 miliar. Dengan keterangan yang pertama, penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan juga kendaraan. Yang kedua, penjualan secara kredit dengan profit margin yaitu 40%. Dan yang ketiga, jika diketahui hutang lancar yaitu sebesar 270 juta. Dan yang diminta, hitunglah modal kerja. Nah, yang pertama kita jawab menggunakan konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah keseluruhan dari jumlah aset lancar. Dapat kita ketahui ya dari tadi tabel yang pertama bahwa jumlah dari keseluruhan aset lancar itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, dari mana 300 juta itu? Yaitu dari kas 20 juta, efek 80 juta, piutang dagang tanpa dipengaruhi profit margin 40% yaitu 50 juta, dan persediaan barang sebesar 150 juta. Jadi, keseluruhan dari jumlah aset lancarnya yaitu 300 juta. Dan yang kedua yaitu menggunakan konsep kualitatif. Konsep kualitatif yaitu selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja dari total aktiva lancar yang tadi yaitu 300 juta, kita kurangi dengan hutang lancar yaitu 270 juta. Sehingga modal kerjanya yaitu 30 juta. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan konsep fungsional. Kita hitung, yang pertama ada kas 20 juta, piutang dagang 30 juta, persediaan barang 150 juta, penyusutan gedung 100 juta, penyusutan mesin 34 juta, penyusutan kendaraan 26 juta, dan total dari modal kerja yaitu 360 juta. Sekarang kita hitung modal kerja yang potensial. Yang pertama itu ada efek sebesar 80 juta, profit margin yaitu 40% dari piutang dagang,
sebesar 20 juta dan total dari modal kerja potensial yaitu 100 juta. Nah, sedangkan yang bukan modal kerja yaitu ada tanah 20 juta, ada gedung yaitu nilai sisa setelah dikurangi penyusutan sebesar 400 juta, mesin nilai sisa dari setelah dikurangi penyusutan yaitu 136 juta, kendaraan nilai sisa setelah dikurangi penyusutan yaitu ada 104 juta, dan total dari bukan modal kerja yaitu ada 660 juta. Selanjutnya yaitu ada arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Pentingnya manajemen modal kerja di perusahaan yang pertama, bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain sebagian besar waktu dialokasikan mengurus modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan sering sekali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberi syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, guna meningkatkan laba dan juga penjualan. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari yang pertama, modal kerja primer, dan yang kedua, modal kerja normal. Modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga konstituitas usahanya atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. Sedangkan modal kerja normal adalah modal kerja dibutuhkan untuk proses produksi normal. Selanjutnya yaitu ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini terdiri dari 3, yaitu ada modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan juga modal kerja darurat. Yang dimaksud dengan modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Selanjutnya yang dimaksud dengan modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan modal kerja darurat yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya keadaan pemogokan buruh, banjir, perobohan kendaraan ekonomi yang mendadak. Nah, kita lanjut yaitu ada sumber modal kerja. Sumber modal kerja yang pertama dari hasil operasi perusahaan, yang kedua dari keuntungan penjualan surat berharga, yang ketiga dari penjualan saham, yang keempat dari penjualan aktiva tetap, yang kelima dari penjualan obligasi, yang keenam memperoleh pinjaman, dan yang ketujuh dari dana hibah. Secara khusus, sumber modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu ada pembiayaan permanen dan pembiayaan lancar. Modal kerja untuk pembiayaan lancar
Digunakan untuk membiayai modal kerja variabel yang biasanya terdiri dari dua sumber. Yang pertama ada modal dari sumber internal terdiri dari penyusunan, kewajiban yang belum jatuh tempo, cadangan, dan juga laba. Selanjutnya ada modal dari sumber eksternal yaitu ada kredit dan juga pinjaman. Materi selanjutnya yaitu perputaran modal kerja. Apa sih perputaran modal kerja? Menurut Kazmir, perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur keefektifan modal kerja perusahaan dalam periode tertentu. Dengan rumus WCTR atau working capital turnover ratio sama dengan penjualan dibagi aset lancar dikurangi utang lancar. Di mana jika penjualan naik, maka rasio pun akan naik, dan jika penjualan turun, maka rasio pun akan rendah. Masuk ke contoh soal, ada Harding Corporation memiliki aset lancar berupa persediaan senilai 120 juta, piutang usaha 80 juta, ada utang lancar 100 juta, dan penjualan neto 725 juta. Ditanyakan berapakah perputaran modal kerja perusahaan tersebut. Di mana untuk menghitung perputaran modal kerja tadi sudah kita ketahui, yaitu WCTR sama dengan penjualan dibagi aset lancar dikurangi utang lancar. Untuk nilai penjualannya sendiri yaitu 725 juta, dan untuk aset lancarnya itu ada persediaan senilai 120 juta, piutang usaha senilai 80 juta, dan hasilnya yaitu 200 juta. Jadi untuk aset lancar ada 200 juta, dan untuk utang lancarnya yaitu ada 100 juta. Jadi 725 juta dibagi 200 juta dikurangi 100 juta hasilnya 7,25 kali. Dalam hal ini menandakan bahwa perputaran modal kerja perusahaan rata-rata yaitu 7,25 kali dalam 1 tahun. Masuk ke contoh soal yang kedua, di sini ada posisi aset lancar pada laporan posisi keuangan perusahaan Abadi Jaya. Pada tahun 2017, kasnya senilai 6 juta, piutang usahanya senilai 6 juta, persediaannya 4 juta. Sedangkan pada tahun 2016, kasnya senilai 4 juta, persediaannya senilai 2 juta, dan piutang usahanya senilai 2 juta. Di sini yang pertama kita diminta untuk menghitung perputaran modal kerja jika pada tahun 2017 penjualannya sebesar 120 juta rupiah. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung berapakah besar modal yang dibutuhkan perusahaan Abadi Jaya jika pada tahun 2018 penjualan mencapai 140 juta rupiah. Untuk menjawab soal yang A, langkah pertama yaitu menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja. Untuk perputaran kas, dihitung dari penjualan dibagi rata-rata kas. 120 juta dibagi rata-rata kas 5 juta, hasilnya 24. Untuk perputaran piutang, penjualan dibagi rata-rata piutang, 120 juta dibagi 4 juta, hasilnya 30. Untuk perputaran persediaan, yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan, 120 juta dibagi 3 juta, hasilnya 40. Untuk langkah kedua, kita menghitung periode terikatnya elemen modal kerja. Itu dari jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran elemen pembentuk modal kerja. Untuk kas 15 hari dan piutang 12 hari, persediaan ada 9 hari. Jadi jumlahnya 36 hari. Dengan demikian, perputaran modal kerjanya yaitu 360 hari dibagi 36 hari. Hasilnya 10. Untuk soal yang B, jika pada tahun 2018 perusahaan diperkirakan akan menjual sebesar 140 juta, maka kebutuhan modal kerja yang diperlukan adalah 140 juta dibagi 10, hasilnya 14 juta. Kebijakan modal kerja. Ada kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja. Yang pertama, ada kebijakan konservatif. Kebijakan ini akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar. Yang kedua, ada kebijakan agresif. Kebijakan ini akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif kecil. Yang ketiga, ada kebijakan moderat.
Kebijakan ini akan mempertahankan modal kerja yang kurang dari kebijakan konservatif tetapi lebih besar dari kebijakan agresif. Lalu ada kebijakan yang berkaitan dengan penentuan jenis sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjai investasi. Yang pertama, ada kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif. Dalam kebijakan ini, seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen atau sebagian aktiva lancar yang bersifat variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Lalu ada kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat, di mana seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Yang terakhir, ada kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif, seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Sedangkan sebagian lagi aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Metode keterikatan manajemen modal kerja. Metode ini mengakui dua hal penting. Yang pertama, untuk mendanai kebutuhan akan modal kerja telah disediakan oleh sebagian pihak lain dalam bentuk pendanaan spontan. Yang kedua, dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak memasukkan unsur laba. Mengapa demikian? Karena menurut metode ini, pengertian dari modal kerja adalah selisih dari aktiva lancar tidak termasuk laba dalam rekening piutang dengan pendanaan spontan. Perputaran modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan itu beroperasi. Periode perputaran modal kerja dimulai saat uang itu diinvestasikan dalam unsur-unsur modal kerja sampai dana itu menjadi kas kembali. Perputaran modal kerja tergantung pada jenis perusahaannya. Di sini ada perusahaan dagang pada saat penjualan kredit, di mana kas akan dikeluarkan untuk membeli barang. Barang tersebut bisa dijual dan menghasilkan piutang, lalu bisa menjadi kas kembali pada saat penerimaan pembayaran piutang. Lalu ada penjualan tunai, di mana kas akan dikeluarkan untuk membeli barang. Barang tersebut bisa dijual dan menghasilkan kas kembali. Lalu ada perusahaan manufaktur. Kas bisa dikeluarkan untuk membiayai biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan BOP. Lalu akan menghasilkan barang jadi. Barang jadi tersebut bisa dijual, lalu menghasilkan piutang, dan akan menjadi kas kembali pada saat penerimaan piutang. Itu merupakan penjualan kredit. Bila penjualan tunai, barang jadi akan dijual langsung mendapatkan kas kembali. Contoh soal, perusahaan Abadi Jaya diperkirakan memproduksi barang jadi sebanyak 250 unit per hari. Untuk memproduksi 1 unit barang diperlukan 2,5 kg bahan baku dengan harga 1.500 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 7 hari. Lama proses produksinya ada 5 hari, setelah menjadi barang jadi disimpan lagi selama 10 hari. Rata-rata piutang ditagihnya selama 30 hari, upah langsung barang jadinya 2.500 per unit. Biaya pemasarannya 1.200.000 per bulan, biaya administrasi dan umum 900.000 per bulan, dengan kas minimal perusahaan ada 6 juta. Perusahaan ini berproduksi selama 30 hari dalam 1 bulan, artinya 1 bulan full. Ditanyakan berapa modal kerja yang dibutuhkan perusahaan Abadi Jaya. Untuk menjawabnya, yang pertama kita menghitung periode terikatnya modal kerja. Lama bahan baku disimpan ada 7 hari, lama proses produksinya ada 5 hari, lama barang jadi disimpan 10 hari, piutang tak tertagihnya 30 hari, jadi jumlahnya 52 hari. Untuk langkah kedua, kita menghitung kebutuhan kas per hari. Pembelian bahan baku ada 937.500, itu dari 250 unit atau produk yang dihasilkan dalam 1 hari dikali bahan baku
baku per unitnya dikali harga bahan baku per unit atau per kilogram. Untuk pembayaran upahnya ada 625.000, itu dari unit yang dihasilkan dikali upah per unitnya. Untuk pembayaran pemasaran ada 40.000. 40.000 itu per hari, di mana satu bulannya 1.200.000, jadi 1.200.000 dibagi 30 hasilnya 40. Untuk pembayaran administrasi dan umum yaitu 30, jadi jumlahnya 1.632.500. Untuk menghitung jumlah modal kerja yang dibutuhkan, dihitung dari periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal. Periode terikatnya modal kerja ada 52, pengeluaran kas per hari tadi 1.632.500 ditambah kas minimal 6 juta, hasilnya 90.890.000. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.